Salam, kita kembali mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat di tanggal 17 Mei 2024. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Kau berikan. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami, dan Engkau mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Engkau buka juga telinga kami, supaya telinga kami tajam untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat 2. Demikian pembacaan firman. Ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, pergumulan seringkali membuat kita merasa lemah, merasa takut, dan tak berdaya. Bahkan terkadang kita mempertanyakan, mengapa Tuhan diam saja? Ketika pergumulan itu semakin berat, tidak sedikit juga orang percaya yang lari dan mencari jawaban di luar Tuhan. Mazmur 6 ini mengajar kita bagaimana Daud menghadapi pergumulan dengan doa. Bapak Ibu, dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, meminta belas kasih-Nya dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia harus merana dan menderita. Sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman, dan pergumulan. Mungkin kita ingat ketika dia mengembalakan ternak pun, ancaman binatang buas selalu mengintai. Belum lagi pergumulan dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya, dan pergumulan lainnya. Setiap malam dia meratap dan mengenangi tempat tidurnya dengan air mata, agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkan dari bahaya maut yang mengancamnya. Boleh kita baca di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, di sini tadi kita mendengarkan bahwa renungan ini Daud berdoa, bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum dia di dalam murka-Nya. Di sini kita lihat Daud meminta belas kasihan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, di mana dia katakan bahwa adalah dia merasa karena dia orang berdosa, dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia orang berdosa, baik karena dosa asal maupun pelanggaran nyata. Karena dia merasa menyadari keberdosaannya, maka dia mengatakan kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum dia dalam murka-Nya. Dan dikatakan juga jangan menghajar dia dalam kepanasan amarah-Nya. Daud meminta belas kasihan Allah. Bahkan dikatakannya, janganlah amarah-Mu itu membara. Dan bahwa hal-hal seperti itu menimpa anak-anak durhaka. Dia tahu bahwa ada belas kasihan dari Allah. Itu sebabnya dia bermohon kepada Allah supaya Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada Daud. Dan kita lihat, karena itu dia juga melarikan diri kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, dan memohon perwujudan kasih yang memaafkan dan belas kasihan Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu, dari renungan kita di pagi hari ini ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari Daud. Yang pertama, kita katakan berseru dan datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan. Boleh kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Artinya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup selalu mulus, selalu aman, tanpa pergumulan, tanpa masalah.
namun Dia berjanji tidak akan membiarkan umatnya itu dicobai lebih daripada kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi pergumulan dan kita datang kepada Allah dan meminta belas kasihan. Yang kedua kita lihat, kita harus merendahkan diri ke hadapan Tuhan, meminta belas kasih dan pengampunan Tuhan. Itu tadi yang dikatakan di dalam renungan kita ini. Pergumulan dan pencobaan dapat mengarahkan kita untuk mengevaluasi diri, membentuk diri menjadi lebih baik, dan menuntut kita lebih bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Pada akhirnya kita melihat doanya didengarkan oleh Tuhan. Daud mendapat kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan dan ia memberikan kekuatan. Kalau kita baca di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, karena itu masalah pasti akan terus ada selama kita masih hidup di dunia. Hadapilah masalah dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Jangan kita menghadapi masalah itu kita sendiri. Ketika kita sendiri menghadapi masalah itu, kita pasti stres. Tetapi ketika kita menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat. Karena itu optimis dan semangat. Kita akan dimampukan, memang kita akan dimampukan menang atas setiap pergumulan. Ketika pemazmur mengungkapkan, dikatakan air mata yang menyertai doanya, sepertinya ia hendak menjelaskan tentang beratnya pergumulan. Disitulah pemazmur kemudian sangat mengharapkan belas kasihan ilahi yang mengutuhkan, yang menguntungkan kembali hidupnya. Belas kasih ilahi adalah kekuatan yang luar biasa yang kita butuhkan. Kita sepatutnya sangat bersyukur karena Allah memperhitungkan setiap tetes air mata yang kita keluarkan dalam setiap doa kita kepadanya. Air mata yang mengalir itu akan memulihkan jiwa kita. Jiwa yang letih lesu itu pun akan menemukan kesegarannya kembali. Karena itu Bapak Ibu, kita juga harus minta belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari siapa kita di hadapan Allah. Ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Allah, maka kita datang kepada Allah dan bermohon kepada Allah supaya Allah tidak memperhitungkan setiap dosa kesalahan kita. Tetapi biarlah Tuhan melihat kita dari kacamata belas kasih-Nya. Seperti Daud meminta pengampunan dari Tuhan, kita juga harus meminta pengampunan dari Tuhan supaya kehidupan kita ini kehidupan yang tetap mengandalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Karena kasih-Mu kami dapat hidup hingga hari ini. Kalau dari tindakan perilaku kami orang berdosa ini, kami sudah mendapat murka. Tetapi karena kasih setia Tuhan, kami dibenangkan, kami diampuni, dan dosa kami diampuni, tidak diperhitungkan. Bapa di dalam surga, biarlah juga Engkau mengajari kami terus dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan tetap berjalan di dalam ajaran-Mu, supaya kami meneladani Engkau dalam hidup kami. Tolong kami Bapa dan tuntun kami, pelihara kami, lawat jagai kami Tuhan. Di sepanjang hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang terus-menerus mengingatkan kami supaya kami tetap melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.